Sejak hari Minggu pengumuman pastor, lalu hari Senin kelompok Dandim datang pertemuan pertama, kemudian hari Selasa pertemuan kedua. Itu luar biasa reaksi, bukan hanya di Timika, bukan hanya di Papua, tapi di Indonesia, seluruh Indonesia. Saya mendapat postingan-postingan dari berbagai daerah, bahkan sampai Eropa. Teman di Belgia maupun teman dari Roma, mereka kirim berita-berita itu. Nah, lewat pengumuman ini saya ingin memberikan sedikit penegasan. Penegasan apa? Pertama, dalam pertemuan yang pertama, kita tidak minta tentara datang ke sini, tapi mereka datang sendiri. Setelah bertanya, "Pastor, apakah kami bisa datang?" Silakan. Dan mereka datang. Tetapi berita yang tersebar adalah tentara datang intimidasi, interogasi pastor. Itu tidak benar, ya. Belum pernah atau jarang kedengaran militer mengaku salah dan minta maaf. Dalam pertemuan itu, perwakilan Dandim bertanya, "Pastor, betulkah yang datang pakai loreng?" Saya bilang betul. "Pastor punya foto?" Karena saya sudah hapus. Jadi saya bilang, nanti saya cari. Setelah pertemuan itu saya cari. Ya, sudah ada di bagian delayed. Maka saya panggil kembali lagi, baru saya kirim. Dan di situ pihak Kodim menyadari bahwa memang itu anggota mereka. Sehingga mereka minta maaf. Itu pertemuan hari Senin yang viral di mana-mana itu, bahwa Pastor Amandus, Pastor Beni, pastoran diinterogasi. Kedua, setelah pihak Dandim, pihak Kodim sadar bahwa itu anggota mereka yang masuk ke pastoran, mereka minta bertemu. Sekali lagi, mereka minta bertemu. Saya tanya, untuk apa? Ya, saya mau hantar 5 pelaku untuk bertemu langsung kepada pastor. Tapi kalau bisa jangan di pastoran katedral, karena kami merasa diintimidasi. Malah tentara merasa diintimidasi. Intimidasinya apa? Saat mereka jalan masuk, ada orang foto dari belakang, tak, baru kirim. Mereka posting, sekarang ini tentara datang menginterogasi Pastor Amandus. Itu tidak benar. Mereka datang bukan untuk intimidasi. Maka kita sepakati, kalau bisa kita cari tempat netral, di mana tidak ada anggota THS TM. Rupanya mereka eleng juga sama kita punya THS TM yang selalu memantau. Jadi kami mencari tempat netral, yaitu keuskupan. Dan di sana kami bertemu. Yang datang siapa? Kasdim yang mewakili Dandim, karena Dandim belum ada. Yang kedua, komandan langsung dari 5 prajurit itu. Dan yang ketiga, 5 orang itu. Mereka datang. Untuk apa? Bukan untuk teror pastor, bukan untuk intimidasi pastor, tetapi 5 orang itu langsung berhadapan dan mereka minta maaf bahwa kami salah. Hal yang jarang terjadi, minta maaf, tapi ada banyak postingan, pastor, tidak ada kata maaf mengaku salah dari pihak tentara. Tapi buktinya hari Selasa mereka mengaku bahwa kami salah.
Dan mereka minta maaf. Lalu saya dan Pastor Benny bilang, ya, gereja Katolik selalu menyediakan maaf. Dengan catatan dari Pastor Benny, jangan mengulangi lagi. Dan kami semua sepakat. Nah, tambahan dari saya, harap ini jelas ya, tambahan dari saya. Ada ormas-ormas, ada kelompok-kelompok yang datang minta kami, Pastor, kami mau demo. Saya dengan Pastor Benny sepakat, tidak. Kenapa? Kalau kamu demo itu demo hari Minggu sore, kamu demo itu hari Senin pagi, yang bersangkutan sudah mengaku salah. Gereja sudah mendengar. Yang bersangkutan sudah minta maaf dan gereja sudah memaafkan. Ibarat besi sudah dingin, baru kamu mau tempa lagi. Tidak tepat, salah. Saya bilang silakan kamu mau demo, tapi jangan sangkut pautkan gereja. Itu masalah Anda. Dan gereja sudah memberi maaf. Ada yang menulis dalam postingan, tidak boleh, tidak bisa, tentara tidak bisa dimaafkan. Dan saya jawab, astaga, gereja mengikuti Tuhan Yesus. Dari atas kayu salib, orang yang berdiri di bawah kaki salib, yang tadi meninju, tempeleng, meludahi, Yesus mengampuni mereka. Baru siapa gereja yang tidak mau mengampuni? Paus, pemimpin tertinggi di Roma, Muhammad Ali akan menembak dia. Dan Paus pergi mengunjungi dia di penjara dan memberi maaf. Itu Paus, orang nomor 1 di gereja Katolik. Ini menjadi contoh bagi kita, gereja Katolik, bahwa sesakit-sakitnya hatimu, ingat, maaf selalu tersedia. Seperti Tuhan Yesus sudah kasih contoh, seperti Paus sudah kasih contoh. Jadi harap jangan lagi mempersoalkan maaf yang diberikan oleh Pastor Benny dan Pastor Amandus, karena kami mengikuti Tuhan Yesus dan contoh dari Paus. Semoga pengumuman ini menjadi jelas bagi kita untuk tidak lagi terus-menerus menebarkan berita close, tertutup, bahwa mereka mulai lagi, itu soal mereka. Bahwa siapa yang mengangkat, itu soal mereka. Sampai tadi pagi saya ke gereja ini, masih saya mengikuti postingan dari, kalau tidak salah, pendeta Yosua, ya, dia membela saya. Tapi saya merasa ya tidak perlulah. Soal sudah jelas, jadi jangan tambah-tambah. Masih berkaitan yang kedua, ada orang mempersoalkan pastor. Ya, dikatakan di situ bahwa pastor sendiri yang mengantar mereka untuk melihat di lantai 2 kamar-kamar. Mohon umat memahami situasi saya. Saya dengan Pastor Ben tidak tahu apa-apa. Kami dua diskusi tentang penyelidikan kanonik di kamar kerja Pastor Ben di lantai 2. Yang ada di aula itu Pastor Gusti Elmas, Pastor Rinto Dumatubun, dan Pastor dan Frater Anton. Mereka duduk ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba 3 tentara loreng lengkap datang. Saya tidak tahu. Saya lihat dari kaca jendela, macam tentara kah? Sudah, kami dua menyelesaikan pembicaraan kami. Saya dan Pastor Ben keluar dari kamar dan bertemu mereka.
Ini untuk menjelaskan mengapa saya antar. Saya tanya, bapak-bapak perlu apa? Ya, kami melakukan tindakan pengamanan. Astaga, pengamanan? Tidak amankah di pastoran ini? Dalam pikiran saya, harap kalau tentara dengar ini, mohon untuk memahami saya. Dalam pikiran saya, jangan-jangan mereka berpikir presiden, wakil presiden datang dan ada rapat. Mereka dengar ada rapat di atas. Jangan-jangan rapat itu merencanakan untuk penyerangan terhadap wakil presiden. Jadi saya langsung mempersilakan. Oke, bapak-bapak, silakan. Ini kamar-kamar tidur para pastor. Silakan. Ini ada pintu terbuka ini. Kebetulan kamar yang pernah frater tinggal itu pintu terbuka. Silakan. Silakan. Supaya menggarisbawahi bahwa kami tidak menyimpan senjata di sini. Kami tidak menyimpan OPM di sini. Kami tidak menyimpan teroris di sini. Silakan. Dan mereka keliling, lihat-lihat, lalu pergi duduk di kamar yang biasa saya pakai untuk sidang pembatalan nikah itu. Aula, mereka duduk di situ. Saya turun di bawah, aduh saya terganggu sekali. Jadi saya SMS ke Pastor Rinto, Pastor bisa bilang kah mereka turun di bawah, jangan lagi di atas. Ini kalau umat Katolik tahu, mereka akan marah sekali. Dan Pastor Rinto sampai kepada mereka turun. Ya, ini pengumuman kedua untuk menjelaskan mengapa ada narasi bahwa pastor sendiri mempersilahkan mereka. Bukan, saya mau kasih tahu bahwa di atas ini tidak ada apa-apa. Silakan lihat. Ya, aduh saya capek dengan barang ini. Harap sesudah hari ini dengan pengumuman ini kita semua jadi clear ya bahwa persoalannya jelas. Tentara sudah mengaku bahwa mereka salah, prajuritnya yang salah. Dan mereka sudah minta maaf dan gereja sudah memaafkan. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati kompleks dan gereja ini. Semoga kita semua aman-aman saja. Amin. Amin. Kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan.